Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan judul ceramah yakninya mukjizat-mukjizat yang ada pada Al-Qur'an. Yang pertama, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim surah Ar-Ra'd dengan ayat 41 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab. Pada ayat ini Allah menunjukkan kebesarannya kepada orang kafir, atau Allah menunjukkan kekuasaannya kepada orang kafir dengan mengurangi luas negeri mereka sedikit demi sedikit. Pengurangan itu terjadi dengan Allah menurunkan bencana alam kepada orang kafir. Bencana alam seperti longsor, seperti tsunami, seperti banjir, itu adalah bentuk dari kekuasaan Allah untuk mengurangi negeri orang-orang kafir. Dan dengan Allah menurunkan kerusakan yang mereka alami, maka daerah-daerah tempat tinggal mereka menjadi rusak walaupun hanya sedikit demi sedikit. Itu belum seberapa Allah menunjukkan kekuasaannya kepada umatnya atau kepada orang kafir. Sesungguhnya segala perbuatan hambanya akan Allah perhitungkan dengan seadil-adilnya. Selanjutnya terdapat dalam surat An-Nahl ayat 28 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim fa'alqaw salama ma kunna na'malu min su' bala innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Nah, pada ayat ini kita bisa melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yakninya orang kafir yang mendapat hinaan itu adalah orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat tetap dengan keadaan zalim kepada dirinya sendiri. Lalu mereka menyerahkan diri kepada malaikat maut dalam keadaan tidak berdaya. Akan tetapi mereka dalam keadaan zalim kepada dirinya sendiri. Bahkan mereka mengatakan bahwasannya mereka tidak pernah atau kami tidak pernah melakukan kejahatan. Lalu malaikat menjawab, pernah. Apa yang kamu katakan adalah kebohongan. Sesungguhnya Allah mengetahui atas segala yang kamu perbuat. Jadi janganlah kita pernah sekali-sekali zalim terhadap diri kita sendiri, sementara yang kita perbuat itu sudah jelas gitu. Kejahatan atau kebohongan atau dosa yang kita perbuat itu sudah jelas gitu. Allah sudah melihat itu semuanya. Apalagi di hadapan Allah, di hadapan para malaikat. Untuk apa kita berbohong kalau seandainya mereka sudah mengetahui kesalahan atau dosa yang kita perbuat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya bisa kita lihat kemukjizatan Allah itu pada surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Pada ayat ini terjadinya peristiwa Isra Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala terhadap makhluknya, yakninya menjalankan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Setelah itu setelah itu Allah mengangkat Nabi menuju Sidratul Muntaha atau Mi'raj, dan di sana Nabi menerima perintah untuk menunaikan sholat 5 waktu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini juga sebagai tanda penyematan gelar tertinggi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah langsung mengangkat Nabi dan memberi gelar Nabi, bahwasannya Nabi adalah hamba Allah yang sangat Allah sayangi, yang sangat Allah cintai. Nah, kita harus menjadi kan Nabi Muhammad SAW itu sebagai sauri tauladan kita. Bahkan apapun yang dahulunya pernah dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW, itu wajib hukumnya bagi umat Nabi sendiri untuk melaksanakannya. Kita sama-sama untuk menunaikan apa yang telah pernah dikerjakan atau yang telah pernah disampaikan. Bahkan Nabi telah menyampaikan wahyunya kepada umat-umatnya untuk mengerjakan sholat, untuk berpuasa, dan lain sebagainya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya mukjizat Allah bisa kita lihat pada Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 5, di mana di sana Allah menceritakan tentang bagaimana manusia diciptakan. Nah, mulai dari manusia diciptakan dari tanah. Masya Allah ya, penjelasan tentang tahapan perkembangan embrio manusia yang sesuai dengan ilmu kedokteran modern. Ayat ini menjelaskan gimana manusia diciptakan dari tanah, kemudian melalui berbagai tahap perkembangan alam di rahim ibu kita sendiri. Nah, mulai dari Nuthah itu adalah sejenis mani, sejenis air mani ya, atau nuthah itu ya setetes air mani. Lalu alaqah, yang dimana alaqah itu adalah segumpal darah. Selanjutnya adalah mudghah, yaitu sepotong daging. Selanjutnya hingga menjadi daging yang sempurna. Penjelasan ini adalah suatu keajaiban dalam penciptaan manusia dan pengetahuan ilmiah yang ada dalam Al-Quran. Masya Allah, sungguh luar biasa. Sedangkan manusia aja Allah menciptakannya sangat luar biasa. Bahkan kita sendiri nggak bisa berpikir kayak Masya Allah ya, Allah tuh bisa menciptakan ini. Jangankan manusia gitu, alam semesta ini sajalah Allah bisa menciptakannya gitu. Jadi kita harus benar-benar mensyukuri atas apa saja yang telah Allah berikan kepada kita semua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah penyampaian materi saya atau ceramah saya pada hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat dan syafaatnya kepada kita semua, dan
sedikit pesan saya, ketika kita memiliki ilmu yang lebih tinggi dari seseorang, jangan pernah sungkan untuk menyampaikan ilmu tersebut, karena ilmu itu adalah gunanya untuk dibagi-bagi di dunia. Kalau tidak dibagi-bagi, untuk apa kita menyimpan ilmu sendiri, sementara ada orang yang sangat membutuhkan ilmu itu. Bahkan ilmu yang kita berikan kepada orang itu tidak hanya berhenti sampai di dunia saja. Nanti akan dipergunakan ilmu tersebut bahkan menjadi amal jariah bagi kita, ilmu yang kita berikan kepada orang gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.